belum. Kalau mau dikeringin. Saya tahun 1975 bekerja di Bank of America. Bank of America itu bank internasional yang saya waktu itu ditempatkan di Jalan Kunir cabangnya, terus dengan kantor pusatnya mereka di Jalan Medan Merdeka, persis sebelah Istana Merdeka. Yang paling nggak pernah bisa saya lupa adalah berkali-kali kejadian kalau saya mau naik gunung, ada dorongan ingin naik gunung. Saya berangkat dari rumah itu udah persiapan dengan peralatan. Saya pakai sepatu hak tinggi sebagai sekretaris dengan rok, pokoknya cantik. Cuma bedanya bukan tas biasa, yang dibawa tuh ransel. Ya, naik kendaraan umum. Waktu itu kendaraan umumnya namanya oplet. Terus ya gitulah, barang tuh dititipin di oplet itu udah desak-desakan sama orang-orang lain. Mereka cuma bisa lihat-lihat aja ya. Kalau sudah sampai di kantor, saya langsung ke tempat satpam. Sebelum parkiran penuh, di tempat satpam itu saya taruh ransel saya, sepatu saya taruh di situ. Bukan sepatu hak tinggi dong, sepatu gunung lah. Waktu itu kalau nggak salah kickers deh kayak saya pakai. Nah, setelah selesai kerjaan kantor, pulang itu setengah hari Sabtu ya, ingat ya, hari Sabtu itu setengah hari. Saya langsung ke pos satpam, ganti baju, pakai celana panjang, pokoknya udah peralatan gunung. Nah, berangkatlah kita. Saya janjian sama teman saya yang namanya Mersya. Mersya itu kerja di BTN, Bank Tabungan Negara, sekretaris. Saya di Bank of America ya. Nah, sering sekali itu saya kalau terlambat sampai di Jakarta, saya tuh langsung ke kantor aja. Baju kan masih ada, sepatu hak tinggi masih ada di pos satpam. Udah nggak diganggu-ganggu. Saya ganti baju, saya masuk kantor. Bos pada nggak tahu itu, ya kan? Bosnya bule-bule loh semua bule. Jadi mereka nggak tahu. Ketahuannya setelah saya terlambatnya benar-benar keterlaluan, itu udah siang banget. Saya sampai di kantor, kulit saya merah, ya baju sih biasa ganti di pos satpam kan. Nah, itu kulit udah merah, bos saya tanya, kenapa kamu? Ya saya nggak bisa bilang lagi, nggak bisa ngumpet lagi. Ya, saya naik gunung, saya bilang gitu, terlambat saya. Udah, nah dari situ ya sudah, bos mengerti. Dan kalau saya terlambat di kemudian hari, itu lumayan sering terjadi. Itu saya udah nggak terlalu dimarahin gitu loh. Udah nggak terlalu ditegur, karena mereka tahu itu saya punya hobi. Gitu. Dan mereka ya bisa menerima gitu. Orang-orang punya hobi outdoor. Zaman itu sangat sedikit perempuan yang bekerja dengan hobi seperti itu, sangat sedikit, bisa dihitung jari. Itu yang terjadi sama saya. Jadi ya gitulah. Nah, kalau ngomongin perempuan punya hobi outdoor, terus kita itu jangan lupa ya, perempuan itu tanggung jawabnya bertumpuk loh, bersusun-susun. Mesti masak. Ini terutama kalau kita ngomong, saya udah jadi ibu rumah tangga. Mesti masak, mesti siapin anak-anak, mesti bermacam-macam. Jadi ya saya akhirnya meninggalkan dulu hobi ini. Karena saya punya keluarga, saya nggak bisa main pergi-pergi begitu aja kan. Kerja, saya perlu kerja, saya perlu membesarkan anak, jadi sementara ditunda. Itu tahun 83. Saya berhenti, benar-benar berhenti naik gunung. Baru kembali lagi di 2010. Naik gunung tuh kembali lagi naik gunung sampai sekarang.
Kalau yang deket-deket sih gampang, berangkat aja gitu. Nggak usah nyari-nyari teman, nggak usah nyari-nyari gimana gitu. Tapi manajemen naik gunung yang jauh itu memang butuh waktu. Bisa sebulan atau 2 bulan sebelumnya itu saya udah udah janji-janjian sama teman. Mau nggak. Kalau udah ketemu teman yang klik, berangkat. Itu bisa 2 bulan sebelumnya, dan preparationnya itu benar-benar nggak main-main ya, karena kan kita harus ngumpulin duit. Biasanya itu saya ngumpulin duit itu untuk misalnya kayak waktu saya pergi ke mana ya, ke Rinjani, itu ngumpulin duitnya setengah tahun saya ngumpulin duit. Jadi gaji itu disisihkan memang khusus untuk jalan ke, kita nggak usah sebut itu ekspedisi ya, kegedean ya, kekerenan, kita mau jalan aja gitu, ke Rinjani. Itu nyediain uang, nyediain waktu, atur waktu, minta cuti. Nggak mudah minta cuti. Kalau di Bank of America, kita mengatur cuti itu berdasarkan senioritas. Jadi, siapa yang duluan masuk, dia yang berhak milih tanggal. Ya, nah aku tuh yang tahun berapa gitu. Wah, gue nih yang paling buntut, gue dapetnya yang paling buntut. Jadi teman-teman ngikutin waktunya saya gitu supaya bisa jalan bareng. Jadi memang manajemen waktu itu ada. Terus latihan, ya iya latihan. Saya keliling rumah saya, keliling kompleks lah, kompleks lumayan besar kompleksnya itu, mungkin kalau diputer-puterin mungkin 2 kilo lah saya jalan. Ya udah, waktu zaman dulu tuh nggak ada orang yang jogging atau orang yang jalan kaki. Saya dianggap orang gila. Teman-teman, lu ngapain sih muter-muter gitu? Ya hobi lu beda sama gua. Nah, kalau gua kan naik gunung, lu kan enggak. Lu malah pesta pora, jadi dulu tuh disco. Disko tuh di rumah, zaman dulu ya, kalian belum ini. Zaman dulu tuh kalau malam minggu ada yang ulang tahun itu manggil band atau sewa orang yang punya peralatan termasuk sound system di dalam rumah, udah ada pada jogging deh tuh. Dulu begitu gitu, nggak ada tempat-tempat hiburan. Nah kalau saya jarang, saya hanya naik gunung gitu. Inilah kegiatan yang biasa saya lakukan, adalah jalan pagi dengan kecepatan yang tertentu yang nggak pernah bisa saya rem, karena memang kecepatan jalan saya begini, lebih cepat lagi mungkin ya, tapi kita harus lakukan ini untuk menjaga stamina. Mau kita mau naik gunung atau kita nggak naik gunung, kita sebaiknya menjalankan ini, melakukan ini dengan teratur. Ini tidak selalu saya lakukan pagi-pagi, kadang sore, dan tidak setiap hari. Jujur aja waktunya nggak ada, tapi diusahakan, diadakan. Saya usia 68 tahun. Saya melakukan kegiatan seperti ini untuk menjaga stamina. Jadi memang sebaiknya supaya kita tidak jadi tua tapi sakit-sakitan, sebaiknya memang kita melakukan kegiatan olahraga. Tidak usah terlalu berat-berat, ringan-ringan saja. Seperti ini sebetulnya sudah cukup. Kita menjaga tulang-tulang kita digerakkan selalu, otot-otot kita, terus dengan badan kita yang sehat, kita juga kan lebih bisa menikmati hidup. Di usia yang umur segini, kita masih bisa menikmati hidup. Makan apa aja juga bisa sebetulnya, mau lemak, mau apa, asal dibakar, udah.